Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Miftalah Hasanah. Di sini saya sebagai seorang guru di Learning with Rumah Cita dan juga sebagai inisiator di Learning with Rumah Cita. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan kebetulan saya sekarang lagi kuliah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Saya ambil manajemen pendidikan. Rekam jejak pendidikan saya dulu S1-nya ambil pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Kemudian saya sudah sempat bekerja selama 4 tahun menjadi guru di sebuah sekolah swasta di bilangan Tangerang Selatan. Setelah saya resign, terus bersama suami pindah ke Malang lagi dan saya melanjutkan pendidikan ambil S2 manajemen pendidikan. Nah, selama saya bekerja itu, saya banyak melihat realita-realita yang mana cukup menggugah hati saya untuk menyinkronkan bagaimana sih pendidikan yang terjadi di sekolah dan di rumah. Yang mana di rumah itu sangat banyak melibatkan peran orang tua. Tujuan dari Learning with Rumah Cita sendiri ini ingin menyinkronkan bagaimana sih pembelajaran yang baik di antara sekolah dan di rumah. Karena biasanya kita tahu di sekolah itu anak-anak diberikan treatment seperti apa, perlakuan seperti apa, tapi ketika di rumah itu tidak bisa terjadi karena banyak pengetahuan-pengetahuan yang belum ditransfer dari sekolah ke orang tua, atau mungkin memang orang tuanya sendiri yang belum mampu untuk melaksanakannya gitu. Karena kita tahu sendiri banyak orang tua itu dengan berbagai macam background. Nah, di situ Rumah Cita itu ingin menyelaraskan pendidikan di rumah dan di sekolah sehingga ada sebuah sinergi dan terbangun pendidikan yang merata, yang baik dan layak didapatkan oleh peserta didik di seluruh Indonesia. Iya, betul. Saya ketika S2 ini alhamdulillah mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa LPDP. Ya, alhamdulillah sih ini memang rezekinya di situ. Padahal waktu awal saya dulu ikut tes itu saya udah berpikir yakin nih dapat beasiswa, karena saya sendiri itu waktu itu sudah berapa lama ya? Udah 9 tahun tidak mengenyam dunia pendidikan. Pokoknya udah lama nganggur banget dah ini isi kepala. Kemudian sudah lama tidak mendulang prestasi. Kemudian udah bergelut dengan dunia dunia ibu-ibu, dunia rumah tangga, dan sudah bekerja. Kalau ngelihat saingan-saingan itu, wah itu keren-keren, mereka udah pada jago. Kalau latihan interview itu udah pada jago, pakai bahasa Inggris castis cus, terus penelitiannya juga keren-keren gitu. Kemudian persiapannya itu wah bagus-bagus deh pokoknya. Sehingga saya tuh sempat bukannya down juga sih, sempat khawatir, dilema gitu. Yakin nih ntar dapet gitu, tapi ya udahlah dijalanin aja dengan berdoa dan dilakukan semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah ternyata rezekinya memang di situ gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dapat beasiswa atau memperjuangkan sesuatu, tidak perlu minder, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu takut untuk melakukannya, karena ternyata apa yang ada di diri teman-teman itu insya Allah itu adalah yang terbaik untuk diri teman-teman. Dan kalau memang rezekinya di situ, ya rezeki nggak akan kemana-mana. Jadi nggak usah berkecil hati. Keluh kesahnya untuk di Rumah Cita sendiri, saya untuk
keluh-keluhnya sih alhamdulillah selama ini bisa tertangani dengan baik karena mendapatkan support dari keluarga, dari teman-teman gitu. Kemudian kalau untuk sukanya ya saya itu sangat senang gitu ketika materi yang diberikan oleh Learning with Rumah Cipta ini bisa menjadi suatu manfaat, bisa menjadi inspirasi untuk orang lain gitu, terutama untuk orang tua, untuk para pendidik, bahkan untuk anak-anak secara langsung. Karena memang moto saya sendiri itu manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang bisa menebar manfaat bagi semesta dan sesama. Rumah Cipta, ya. Awalnya dulu itu namanya bukan Rumah Cipta, awalnya namanya tuh dulu Rumatika, Rumah Belajar Matematika gitu. Sehingga berkutatnya di dunia matematika aja. Namun ternyata saya ingin melihat dengan helikopter view yang lebih tinggi, yang lebih luas, bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak hanya membutuhkan penanganan, tidak membutuhkan tidak hanya membutuhkan sentilan di matematika saja, tapi di semua elemen gitu. Sehingga saya ingin lebih membesarkan konsep, sehingga namanya menjadi Rumah Cita, rumah belajar untuk mencapai cita-cita. Dan Learning with Rumah Cita ini salah satu istilahnya kendaraan untuk mencapai itu. Dan semoga ya dengan adanya Rumah Cita, Learning with Rumah Cita ini bisa menebar manfaat, bisa menebar inspirasi, sehingga banyak para orang tua, para pendidik atau peserta didik di luar sana itu bisa meningkatkan kualitas dirinya, kualitas pendidikannya, sehingga pendidikan di Indonesia itu semakin jauh lebih baik. Keinginan saya secara pribadi, ya saya sempat kepikiran sih mau jadi konsultan pendidikan, sempat terpikir itu karena ya saya inginnya itu berkecimpung di dunia pendidikan secara luas gitu. Ya, semoga nanti di akhirnya saya bisa menjadi konsultan pendidikan minimal gitu ya. Semoga sih. Tapi saya ingin sekarang berfokus di Learning with Rumah Cita dulu. Ya, ini salah satu jalan untuk menuju ke konsultan pendidikan. Yang mana memang untuk menuju ke sana saya harus banyak belajar, saya harus banyak mengupgrade ilmu, pengetahuan dan segala macam, dan juga pengalaman diri saya. Mohon doanya ya. Iya, sasaran untuk Learning with Rumah Cita ini sendiri sebetulnya banyak ya, orang tua, para pendidik, guru, kepala sekolah maupun siapapun, kemudian juga para siswa. Jadi video-video di Learning with Rumah Cita ini harapannya bisa dipakai oleh para orang tua, peserta didik, yang mana peserta didik ini jangkauannya luas ya, dari SD, SMP, SMA, atau maupun yang udah lulus SMA itu juga bisa, karena ada banyak video-video inspirasi nantinya di sini, sehingga sasarannya ini kalau boleh saya bilang ini masyarakat gitu. Rumah Cita ini berdiri ketika tahun 2000 berapa ya? Sebetulnya udah lama sih. Rumah Cita ini berdiri sekitar tahun 2017 kayaknya. Ya, berdiri sekitar tahun 2017. Yang mana ini waktu itu saya hanya sharing-sharingnya secara offline dengan masyarakat di sekitar rumah. Kemudian akhirnya saya pindah ke Malang, sempat vakum, terus kuliah. Terus ya baru beraktif lagi ini tahun 2020 ini gitu. Ya banyak hal-hal yang membuat saya akhirnya banyak berpikir
sehingga akhirnya namanya berubah menjadi Rumah Cita, dari Rumahtika jadi Rumah Cita. Jadi di tahun 2017 awalnya namanya Rumahtika yang tadi saya ceritakan itu. Ya, untuk teman-teman di luar sana, baik itu influencer maupun teman-teman guru, teman-teman para pendidik, para orang tua, dan juga para murid ya, para peserta didik, saya berharap jangan pernah patah semangat, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah terlalu khawatir terhadap apa yang sedang kalian perjuangkan. Pasti semua problem itu ada solusinya kalau memang kita berusaha dengan keras untuk menyelesaikannya. Selesaikan studi dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas diri dengan sebaik-baiknya, dan juga mencapai cita-cita kita yang pernah kita mimpikan. Jangan lupa ya, belajar untuk bermanfaat.